Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardidian Ilham dengan NIM 437. Sini saya akan menjelaskan terkait pengertian sistem peradilan pidana. Nah, sistem peradilan pidana atau criminal justice system itu tata cara atau mekanisme terpadu antara lembaga penegak hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana, terus menanggulangi kejahatan dan mewujudkan keadilan serta ketertiban di dalam masyarakat. Nah, sistem ini bukan hanya sekedar prosedur hukum, tetapi sebuah rangkaian kerja yang saling berhubungan dari awal terjadinya kejahatan hingga pelaksanaan hukuman terhadap pelaku. Yang selanjutnya ini komponen dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Criminal Justice System di Indonesia melibatkan dan mencakup subsistem dengan ruang lingkup masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, ada kepolisian. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ini, kepolisian memiliki tugas utama untuk menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, terus melakukan penyidikan dengan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Terus peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terus Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan KUHP. Selain kepolisian, terdapat pihak lain yang berwenang melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana tertentu, yaitu PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Sebagai contoh, PPNS Direktorat Tindak Pidana di bidang kepabeanan, pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Terus selanjutnya ini ada dari kejaksaan. Jadi tugas pokok kejaksaan ini menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa kejaksaan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan asas persamaan di depan hukum, sederhana dan cepat, efektif dan efisien, dan serta akuntabilitas. Terus yang ketiga ini ada pengadilan. Pengadilan ini berwajib untuk menegakkan hukum dan keadilan, terus melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dan para korban dalam proses peradilan pidana. Terus melakukan pemeriksaan kasus secara efisien dan efektif, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini. Terus yang selanjutnya ini ada advokat. Tugas utama pengacara adalah melakukan pembelaan bagi kliennya dan memastikan hak-hak kliennya dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Terus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa advokat bertugas sebagai penegak hukum bebas mandiri dan terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM. Terus jadi penasihat hukum ini berperan untuk memastikan hak-hak seseorang tersangka
terdakwa dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Terus selanjutnya ini ada lembaga permasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan berupa pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, melakukan upaya untuk memperbaikan narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat. Terus jadi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau network peradilan yang menggunakan hukum pidana material, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang berlaku formal jika hanya dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Terus selanjutnya efektivitas dan efisiensi dari setiap komponen sistem peradilan pidana ditentukan pada sebuah sinkronasi dan integrasi. Karena dalam hal ini berbicara mengenai komponen dari sistem peradilan pidana yang merupakan penegakan hukum, di dalamnya termasuk komponen lapas, maka dari itu harus terjadinya sebuah sinkronisasi yang berupa struktural atau struktural synchronization. Jadi sinkronisasi struktural adalah keserampakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana. Terus hubungan selanjutnya, kalau pengertian victimologi ini berasal dari bahasa Latin atau victim yang berarti korban dan logos itu ilmu. Secara sederhana ini victimologi ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan dan segala aspek berkaitan dengannya. Jadi ruang lingkup victimologi ini meliputi penyebab seseorang menjadi korban, terus hubungan sosial antara korban dan pelaku, terus upaya pemulihan dan perlindungan terhadap korban. Terus ada hubungan antara sistem peradilan pidana dan victimologi. Pada dasarnya sistem peradilan pidana di Indonesia ini bersifat retributif, yaitu berfokus pada pembalasan atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Namun pendekatan ini sering mengabaikan perasaan kerugian dan hak-hak korban. Melalui pendekatan victimologi, pandangan tersebut mulai berubah pendekatan restoratif atau restoratif justice, yaitu upaya penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan keadaan korban, terus pertanggungjawaban pelaku secara moral dan sosial, serta rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Jadi artinya keadilan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman pelaku, melainkan seberapa jauh korban mendapatkan keadilan dan pemulihan. Terus berikut beberapa bentuk nyata penerapan victimologi di Indonesia. Implementasi victimologi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi restoratif justice atau keadilan restoratif ini pendekatan ini menitik beratkan hukuman tetapi pada pemulihan hubungan sosial dan moral. Jadi pelaku harus bertanggung jawab langsung kepada korban, seperti meminta maaf atau memberi ganti rugi. Contohnya kayak kasus pidana ringan seperti pencurian kecil dan perkelahian. Pelaku dan korban bisa mediasi untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui sidang yang panjang. Terus diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi ini adalah bentuk penerapan victimologi bagi anak. Jadi tujuannya untuk mencegah anak berhadapan langsung dengan sistem peradilan formal. Karena hal itu berdampak buruk terhadap masa depannya. Namun kepentingan korban tetap diperhatikan melalui kesepakatan bersama. Terus jadi dari perspektif
Victimologi sistem peradilan pidana di Indonesia ini mengalami pergeseran paradigma dari keadilan yang berorientasi kepada pelaku retributive justice menuju keadilan yang berorientasi pada restoratif justice. Hal ini menunjukkan hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku tetapi juga memulihkan korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan sinergi antara penegak hukum, terus lembaga perlindungan saksi atau korban atau LPSK, terus pemerintah dan masyarakat sebagai pendukung keadilan sosial. Dengan demikian, sistem peradilan pidana yang berperspektif victimologi bukan hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang nyata bagi para korban kejahatan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.